Halo Beautypreneur, bertemu lagi bersama saya Fani. Seperti biasa nih, kalau udah ada saya berarti kita ada di segmen TTS alias Talking Santai. Nah, seperti yang kalian tahu, TTS itu adalah segmen di mana kita akan mengundang para beauty owner, beauty fighter, beauty influencer. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dulu sebentar yuk Beautypreneur. Kalian pernah nggak sih ngerasa insecure sama diri kalian sendiri? Kayak pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh kurang cantik atau sebagainya kayak gitu karena masalah-masalah seperti mungkin jerawat, warna kulit tubuh, atau bahkan bentuk tubuh. Nah, kalau buat kalian nih Beautypreneur, kalian memanfaatkan itu nggak sih, membuat itu menjadi sebuah kelebihan, atau justru kalian malah mengunci diri buat ya udahlah gitu, orang udah nasib gitu. Nah, seperti salah satu narsum kita kali ini, dia adalah seorang beauty fighter di mana dia berjuang untuk membuat kekurangan dia menjadi sebuah kelebihan. Seperti apa pengalamannya? Kita panggil yuk narsum kita, Kak Neni. Halo Kak, kenalin diri dong. Halo Beautypreneur, perkenalkan aku Neni Triani, biasa dipanggil Neni. Oke Kak Neni. Nah nih mungkin para beautypreneur nih hal yang baru ya, karena kan kemarin kan kita tuh udah ngundangnya tuh emang kebanyakan beauty influencer. Sekarang kebetulan kita udah kedatangan beauty fighter nih, jadi nanti mungkin aku izin gitu ya ngobrol-ngobrol seputar pengalaman Kak Neni nih sebagai seorang beauty fighter yang kalau boleh tahu di mana nih beauty fighternya tuh karena apa? Karena ya pasti berkaitan sama jerawat ya. Aku tuh udah, Mbak Fani pasti udah tahu sendiri ya struggle aku sama jerawat tuh dari 2017 kayaknya. Dari 2017 sampai sekarang sih. Sekarang jerawat tuh masih on off. Nah, Kak sebenarnya nih Kak Neni sendiri nih sibuk apa sih Kak nih? Maksudnya kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih kesibukannya. Ya, kalau saat ini kesibukannya karena baru beberapa bulan yang lalu resign, jadi sekarang kesibukannya ngurus usaha aja sih. Jadi punya usaha gitu ya Kak. Terus kayak cerita sedikit dong Kak, awalnya sebagai jadi seorang beauty fighter tuh kayak awal punya acne tuh kenapa, karena apa, dan sebagainya, bisa diceritain. Nah mungkin beautypreneur di luar sana yang sama kayak aku yang masih berjuang melawan jerawat sampai detik ini. Jadi dulu tuh pengalaman awal mula bisa jerawatan parah banget itu, jadi waktu udah skripsian itu kan kayak udah gabut nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi sebenarnya kulit tuh udah nggak ada masalah apa-apa, cuman kayak nonton YouTube kan pengalaman, maksudnya penasaran gitu, pengen nyobain ini, pengen nyobain itu, akhirnya kulit tuh jadi beruntusan. Berarti awalnya tuh nggak kenapa-napa gitu kenapa-napa, sebenarnya pengen putihin doang, pengen putihin aja. Cuman karena nonton YouTube penasaran, pengen nyobain produk ini, pengen nyobain produk itu, bocahnya penasaran ya kan. Akhirnya muncullah tuh beruntusan. Awalnya tuh beruntusan tuh di jidat cuman beberapa doang, terus sampai akhirnya ke sini kan, ke pipi kanan, pipi kiri gitu kan. Terus akhirnya aku bingung kayak gimana ya, bikin gak pede gitu ya kan, si beruntusannya ini ngeganggu. Akhirnya mikir gimana nih caranya yang ngilangin beruntusan. Akhirnya coba nonton YouTube lagi. Waktu itu kalau nggak salah sempet lagi hype banget cuka apel, tahu kan ya? Oke, cuka apel ya. Nah, akhirnya nyobain lah tuh, karena kan udah disaranin sama influencer juga kan, sama yang kulitnya berjerawat juga. Akhirnya nyobain lah beli itu ya kan, beli cuman karena waktu itu masih kuliah dan harganya lumayan mahal ya kan buat teman-teman mahasiswa di luar sana. Akhirnya aku nyoba beli yang kemasan yang udah toner tuh. Oh, share in jar ya? Share in jar. Dulu kan zamannya kayak gitu. Karena memang yang pas cuka apel itu lumayan gede ya, yang beling itu kan bener-bener yang kaca sampai 200, iya 200 ke atas lah pokoknya. Itu zaman itu gitu ya. 2000 berapa tuh Kak? Pokoknya 2017 tuh. Sekitar 2017 itu termasuk mahal. Jadinya Kak Neni memutuskan untuk beli yang share in jar-nya. Nah cuman emang bodohnya aku belinya yang udah nggak tahu sama si All Shop ini tuh nggak tahu udah diracik apa, jadi udah nggak tahu campurannya apa. Akhirnya aku pakai kan, sama dia disaranin sama masker apa ya waktu itu, masker tradisional dari apa sih, kayu manis gitu yang udah bubuk. Oke, itu beli di dia juga? Beli di dia juga. Oh, jadi kayak satu paket gitu? Bener, katanya dibantu sama ini aja Kak, biar bisa ini. Akhirnya karena waktu itu nggak ada pengalaman apa-apa, cuman karena penasaran dan pengen cepet-cepet sembuh ya kan, ya udah akhirnya
ya udahlah beli, ya kan, memutuskan untuk beli dan harganya nggak terlalu mahal juga. Terus pas udah seminggu pakai, kayak jerawat tuh keluar semua, bener-bener kayak keluar semua, panik kan, bingung. Terus aku ngechat lagi ke si all shop ini, Kak ini kenapa ya aku malah makin parah, jerawatan, bukan buntasan lagi, tapi udah masuk ke jerawat gitu. Dia bilang, itu lagi proses Kak, namanya breakout, paling nggak lama kok, paling cuman ya paling lama tuh 2 minggu. Akhirnya aku tungguin kan, 2 minggu udah masih sebulan. Rajin terus itu pakai. Masih pakai tuh, sebulan hampir 2 bulan kok nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya aku stop kan, aku berhenti tuh, udah aku stopin. Makin parah banget, udah detik itu udah kayak nggak tahu apa, maksudnya nggak tahu mau ngapain lagi ya kan. Akhirnya cuma nangis doang tuh. Akhirnya nangis, mama tahu kan, lu kenapa tuh. Akhirnya mama ngajakin ke dokter. Oke, akhirnya masuk ke dokter. Nyuruh ke SPKK. Udah tuh akhirnya ya udah tuh mulai rada-rada mendingan tuh aku sempet berapa bulan ya, hampir sebulan lebih nggak keluar rumah sama sekali. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih kerjanya nangis doang, nggak mau ngaca, nggak mau ketemu siapapun deh pokoknya. Sumpah itu bener-bener kayak titik terendah aku deh pokoknya. Tapi itu posisinya udah selesai skripsi ya? Udah selesai skripsi. Tinggal sidang udah selesai wisuda malah. Jadi selesai wisuda. Oh, tinggal nyari-nyari kerja gitu lah ya. Untungnya nggak pas posisi kuliah atau gimana ya, mengharuskan keluar rumah gitu. Bener, udah sebenarnya lagi mau nyari-nyari kerja, cuman karena lagi kayak gitu, jadi itu bener-bener kayak struggle aku, kayak titik terendah aku tuh bener-bener nggak mau keluar rumah sama sekali, nggak mau ketemu sama siapa-siapa, dan nggak berani ngaca, udah nggak mau ngaca sama sekali. Sampai nggak berani ngaca ya. Terus kalau boleh tahu tuh jerawatnya itu gimana sih? Kayak misalkan jerawat kan macam-macam ya. Pasti entrepreneur di rumah tahu dong. Kayak ada jerawat batu, terus mungkin jerawat yang numpuk sampai banyak tuh. Aku juga nggak tahu jenis-jenisnya, tapi aku tahu kayak jadi ada 3 jerawat jadi gabung, itu tuh kayak gitu. Aku nggak sampai numpuk-numpuk sih, cuman waktu itu sempet, kalau nggak salah ya, di sini tuh ada kayak jerawat gede banget, terus sampai pipi aku tuh bengkak. Sampai bengkak. Sebegitunya, sumpah. Sampai akhirnya waktu itu tuh disuntik kan, akhirnya di dokter itu di klinik itu. Akhirnya jerawatnya udah mulai rada meninggal, jadi tinggal kayak bekas-bekasnya itu. Kayak ngerasa kok pakai si obat dokter itu, aku nggak mau nyebutin juga ya. Pakai obat dokter itu kok kulitnya belang malah, jadi kayak kulitnya doang putih tapi lehernya hitam gitu kan. Baru enggak juga dari kakak sepupu kan, kayak kok kulit tuh belang gitu sih. Akhirnya udah tuh memutuskan untuk stop. Akhirnya udahlah mulai nyoba-nyoba produk-produk drugstore sampai sekarang. Jadi nggak pernah mau lagi nyobain. Karena yang produk dari si dokter ini justru kayak malah kok jadi aneh, malah lebih mutihin. Iya, gitu. Takutnya kan waktu itu kan belum tahu ya kalau ada steroid, apa sih namanya? Kalau buat cepat mutihin itu steroid ya. Iya. Lebih ke apa? Ternyata produknya itu mengandung steroid. Nah, sedangkan di kulit orang tuh steroid itu kan beda-beda ya. Harusnya emang didosisi. Nah, cuman karena waktu itu aku nggak ada pengalaman apa-apa, jadi yaudah berhentiin aja. Yang penting sembuh dan segala macam gitu. Terus habis itu posisinya pas 1 bulan gak keluar itu Kak, bener-bener gak keluar atau sempat sekali keluar terus karena ada orang yang ngomongin atau ada orang apa jadi gak pengen keluar? Enggak, itu bener-bener sebulan yang jerawatan parah banget itu nggak keluar sama sekali. Jadi bener-bener sama sekali nggak keluar rumah. Terus dari keluarga sendiri gimana tuh, maksudnya posisinya kayak menyalahkan Kak, kayak lagian sih pakai apa malah dia pasti nyalahin sana sini. Pasti nyalahin sana sini karena lu sih makanya bedaknya ganti-ganti mulu, terus pakai produknya ganti-ganti mulu gitu, pasti nyalahin sih. Tapi orang yang justru ya bantu gitu loh dari awal kan ini dapat masalah itu sampai akhirnya bisa mau lagi keluar rumah tuh siapa tuh? Adik aku. Sumpah adik aku tuh bener-bener ngasih support, yang ngasih aku motivasi setiap hari ngasih aku motivasi. Dia bilang pokoknya ya udah sih, lu tuh masih kategori nggak terlalu parah kok, masih banyak di luar sana yang lebih parah dari lu, tapi dia pede-pede aja, dia berani kok keluar rumah kerja segala macem. Masa lu yang cuman kayak gitu doang nggak berani gitu. Tapi kalian ini punya nggak sih foto yang zaman dulu yang pas masih parah banget tuh, ada nggak sih? Aku lupa deh, nanti aku coba cari deh, kayaknya ada. Nanti kita tampilin kalau misalkan ada gitu. Tapi juga sih sama gak pakai kerudung. Oh iya, ntar nggak apa-apa, nanti kita bagian yang jerawat kalau emang ada. Nanti aku coba cari deh, kayaknya sih ada. Kalau dari cerita kalian ini kan sampai separah itu gitu kan, tapi kalau dari adiknya kalian ini sendiri bilangnya enggak kok, nggak separah itu gitu, atau itu cuman hanya kata-kata motivasi aja atau emang nggak parah gitu. Jadi nanti kita coba lihat ya.
Jadi adiknya gitu ya? Iya, adik aku sih yang ngasih support. Nah pokoknya setelah sebulan itu dan muka udah lumayan mending, udah tuh akhirnya dia ngajakin keluar, udah yuk makan, kita keluar. Akhirnya itu udah mulai rada pede lah buat keluar. Terus ini kan selama proses ini kan masih berproses ya, maksudnya masih belum kayak masih ada bekas scars kayak gitunya. Nah selama proses recovery ini ada nggak sih kan mulut-mulut jahat yang kayak ya mereka nggak tahu seberapa berjuangnya kita buat ada di titik inilah. Iya benar. Nah itu ada nggak sih Kak? Dan yang terparah tuh yang kalian inget tuh apa? Aku inget banget sama teman kerjaku dulu. Inget banget sumpah. Katanya gini, lu makanya cuci muka dong, lu pakai ini, makanya lu tuh ke dokter gini-gini. Terus sumpah itu udah bener-bener kayak udah lu tuh nggak tahu ya udah berapa banyak uang yang gue keluarin buat sampai gue ada di titik ini, lu nggak tahu tuh. Udah sampai itu tuh kayak kata-kata dia sampai detik ini masih aku ingat sih, sumpah. Kadang orang tuh ya mereka kadang nggak tahu ya perjuangan kita tuh kayak gimana. Kayak mungkin yang punya badan gemuk, diet dong. Kalian nggak tahu seberapa berusahanya kita buat diet, seberapa berusahanya kita buat menjadi seseorang yang mungkin disukain sama kalian gitu. Jadi tolong dijaga mulut-mulutnya mungkin. Benar. Ya. Kita juga kalau bisa milih kita nggak mau kayak gini kok. Bener. Kita juga lagi berjuang kok kayak gitu kan buat ya paling nggak jadi lebih baik lah gitu. Oke deh Beautypreneur, nih tadi kita udah ngobrol sedikit sama Kak Neni. Kayaknya nggak seru sih kalau nggak ada games atau challenge gitu kali ya. Aduh apa nih? Oke, jadi kita akan challenge Kak Neni dulu. Seperti apa challenge-nya kita tunggu nanti. Oke Beautypreneur, kita masuk nih di challenge-nya. Nah Kak Neni, deg-degan nggak? Iya, soalnya narsum yang udah-udah juga nggak dikasih tahu kok challenge-nya apa. Mereka langsung aja gitu kan biar lebih challenge banget. Nah di sini kita ada challenge iya atau tidak. Jadi Kak Neni cuma boleh jawab 2, iya atau tidak. Oke, tentunya harus cepet ya. Oke, siap. Oke. Kita mulai aja nih ya dalam waktu 1 menit. Biasa nih kakak yang di belakang tolong di timerin. Oke. Siap? 3, 2, 1. Yang pertama, sekarang masih suka insecure atau enggak? Iya. Oke. Terus mendingan punya kulit putih tapi jerawatan? Tidak. Oke. Masih suka coba-coba skincare? Iya. Lebih pilih nggak pakai skincare daripada make up? Tidak. Pernah ditolak cowok? Iya dong. Punya pacar? Iya. Oke. Tertarik punya produk kecantikan sendiri? Iya. Kemana-mana naik kendaraan umum? Tidak. Mendingan ngopi daripada makan? Iya. Buru-buru nikah daripada jomblo? Iya. Oke deh. Ini yang terakhir kok ragu ya? Kenapa nih? Jadi mendingan buru-buru nikah daripada jomblo? Atau gimana? Ya soalnya udah ada pressure sana sini, udah tekanan sana sini, jadi ya udahlah. Jangan dong, kalau misalnya buru-buru nikah tapi nggak cocok gimana? Iya sih, tapi ya mudah semoga sama yang ini cocok ya udah. Oke deh, gitu pulang dulu yuk buat Kak Neni yuk. Tapi ada lucu sih, seru juga sih, ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak nggak expect aja ya, gitu. Pernah ditolak cowok ternyata ya? Iya pernah dong, pernah ketemu terus habis itu ngilang gitu aja. Oke. Nggak sebenarnya, iya sering sih, sering banget di ghosting. Oke deh, Beautypreneur itu tadi challenge-nya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Neni ya. Oke Beautypreneur, tadi kita udah challenge Kak Neni, sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Kak Neni pasti Beautypreneur di rumah nih penasaran nih, usaha apa aja sih yang udah Kak Neni lakuin sampai akhirnya Kak Neni ya sampai di posisi keadaan muka yang sekarang gitu. Untuk sampai di titik sekarang gitu, sampai muka aku udah rada mendingan banget gitu walaupun masih banyak scarsnya. Yang pasti udah banyak banget ya, dari mulai nyobain skincare ini itu, dari yang mulai drugstore, yang dokter, yang ilmiah, yang tradisional, yang alami gitu. Sampai nyoba ke treatment juga udah pernah aku lakuin sih. Kalau treatment kan banyak banget ya treatment yang katanya bisa menghilangkan scar apa segala macam. Itu
apa aja tuh yang udah kalian ini coba tuh? Yang udah pernah aku coba tuh yang vampire facial sama PRP sih sejauh ini yang udah aku coba. Kalau vampire facial tuh yang kayak gimana sih? Yang vampire facial itu yang pakai jarum kecil-kecil itu, jadi yang lapisan kulit luar itu dirusak dulu. Habis itu nanti di kayak kolagen gitu, jadi nanti si scarsnya itu bakalan naik. Yang maksudnya yang pakai darah itu nggak sih, Kak? Bukan, kalau yang darah itu yang PRP. Oh, itu justru yang PRP. Yang Kalau yang PRP plasma. itu kayak gimana? Yang PRP itu jadi plasma darah kita itu diambil misalkan berapa cc gitu. Terus habis itu nanti muka kita tuh dianestesi dulu. Baru habis itu si plasmanya itu disuntikin ke bagian yang bolong-bolong ini, ke bagian yang scarsnya itu. Nah tuh untuk rasanya sendiri tuh kan mungkin ada dari beauty planner yang pengen coba gitu ya, terus cuman rasanya gimana gitu, penasaran. Kalau dari yang treatment yang aku cobain itu yang yang vampire facial sama yang PRP itu rasanya sih jauh lebih sakit yang vampire facial ya, karena waktu itu karena baru pertama nyobain juga. Jadi walaupun udah dianestesi tetap berasa sakitnya, cuman waktu PRP itu nggak terlalu berasa sakitnya sih. Jadi justru yang vampire lebih sakit gitu ya? Iya benar. Ada nggak sih Kak fotonya, maksudnya pas lagi di treatment gitu, atau sesudah atau sebelum? Aduh, kayaknya udah nggak ada sih, karena handphone aku sempat hilang juga kan, jadi udah nggak aku simpen sih kayaknya fotonya. Tapi nanti coba aku coba cari-cari dulu ya mungkin fotonya. Penasaran, atau kalau misalkan emang nanti nggak ada, kita coba share yang mirip-mirip gitu ya, biar beauty planner tahu juga nih. Jadi berarti dari mulai yang alami, drugstore, klinik, sampai treatment tuh udah semua dilakuin. Nah kalau sekarang lagi proses lagi coba yang mana nih Kak? Kalau sekarang aku lagi pakai drugstore aja sih, karena kan sekarang punya produk-produk. Kalau kemarin-kemarin kan sempat pakai yang produknya Korea aja, kan sempat hype banget kan. Terus sekarang karena udah banyak produk-produk drugstore, maksudnya banyak brand-brand lokal yang kualitasnya juga nggak kalah bagus. Akhirnya aku nyoba yang brand-brand lokal aja sih. Berarti dari pengalaman kan ini nih sebagai pengguna dan pencoba skincare, bisa dibilang skincare addict lah ya. Skincare addict gitu ya. Berarti ternyata produk lokal sendiri sekarang ini udah nggak kalah bagus sama produk-produk luar. Oke, berarti jadi jangan tergiur sama karena produk luar jadi bagus gitu. Enggak, padahal atau misalkan kayak harganya mahal itu pasti bagus, enggak juga beauty planner. Langsung saksi dari yang suka nyobain gitu ya, enggak juga. Jadi jangan tergiur harga, jangan tergiur negara. Iya. Jadi yang harus dilihat apa nih Kak? Ya pasti ingredients-nya sih, sama komposisi si kandungan skincare itu sama kondisi kulit kamu sih. Itu yang harus kamu lakuin kalau misalkan kamu mau nyoba skincare itu. Oke, berarti harus perhatikan ingredients-nya. Benar, gitu ya. kayak misalkan kondisi kulit kamu apa nih, kering, berarti kamu harus nyoba produk yang emang untuk hydrating gitu. Terus kan nih make up-nya cantik banget. Belajar, maksudnya sebelumnya emang udah belajar make up dari dulu sebelum mukanya bermasalah, atau justru setelah mukanya bermasalah belajar make up? Justru setelah, karena dulu aku mikirnya kayak gimana nih cara nutupin si bekas-bekas ini ya kan. Awalnya tuh cuma iseng-iseng aja nih gimana caranya nutupin bekas jerawat ini. Sampai akhirnya sering nonton YouTube, akhirnya nyoba aplikasiin, mulai pede, akhirnya ya udah keterusan sampai sekarang make up. Oke, jadinya ya lumayan lah ya buat menutup gitu ya. Iya, benar. Sekalian untuk menambah kepercayaan diri juga. Bener. Oke deh. Ini yang terakhir nih Kak, pesan buat para beauty fighter yang mungkin posisinya lagi ada di tempat kan ini dulu beberapa tahun yang lalu di 2017, mungkin ada pesan-pesan buat beauty fighter di rumah nih, buat beauty planner semua. Kalau pesan-pesannya sih yang pasti ya, selama kamu punya value atau kamu punya nilai lebih gitu di diri kamu, ya kamu harus percaya diri aja. Jangan kayak aku kan dulu kan masih belum tahu apa sih kelebihan aku. Nah kalau sekarang kamu tahu kelebihan kamu apa, yaudah kamu percaya diri aja. Sama jangan terlalu banyak coba-coba, sama jangan pernah deh pencetin jerawat. Udah, sumpah aku nyesel sampai detik ini sering-sering pencetin jerawat. Jadi pesannya itu ya, karena setiap orang sebenarnya punya value dirinya masing-masing. Jadi balik lagi, value itu bukan cuma dilihat dari wajah aja, tapi justru dari dalam dirinya, dari diri kita sendiri gitu. Ada apa sih gitu, karena pasti setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu kan. Jadi stop buat kayak
mentang-mentang wajahnya bermasalah terus atau tubuhnya bermasalah atau ngerasa insecure nggak mau ngapa-ngapain terus gitu. nggak mau ngapa-ngapain ngerasa kayak gue gagal jadi manusia di bumi ini, nggak gitu juga. Bener. So, maksudnya kayak sekarang ini kan juga banyak juga kan yang beauty creator atau content creator yang misalnya dari kulitnya yang bermasalah akhirnya dia pede, akhirnya konten, akhirnya jadi content creator gitu sih. Sekarang kan udah banyak, maksudnya medianya tuh sekarang banyak gitu yang bisa dicontoh. Tapi kan Nenek sendiri nggak tertarik jadi beauty influencer? Aku kadang suka nggak pede kalau ngomong di depan kamera tuh, kadang suka nggak pede sih. Jadi kendalanya nggak pede Iya, gitu. kadang suka nggak pede ngomong aja sih. Ya udah, oke deh kalau begitu Beautypreneur. Nah, kita udah ada di akhir acara nih, udah ngobrol-ngobrol juga sama Kak Neni. Buat yang masih penasaran sama Kak Neni, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti coba nanti bisa dibalesin sama Beautypreneur Solution, atau bisa langsung aja mungkin kalau ada yang mau DM Kak Neni nanya-nanya soal permasalahannya atau gimana, langsung aja nanti di mana Kak? Ke Instagram aku aja di neni_14. Oke di Beautypreneur, sampai sini dulu program kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!